Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita sedang selesai dari muqaddimah suratul Fatihah. Kemudian masuk ke dalam bab selanjutnya, tafsirul isti'adah wa ahkamuha. Tafsir tentang isti'adah, ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu dalilnya apa? Kenapa kok dihukumi sunnah? Kenapa kok ada orang yang sampai mewajibkan? Nah, itu nanti kemudian ada nanti pembahasannya. Dari dasarnya awalnya itu memang dari Al-Quran. Allah Ta'ala dari banyak ayat Al-Quran. Seperti contohnya Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid minal jahilin wa'rid 'anil jahilin wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'idz billah innahu sami'un alim. Wa qala ta'ala, ada ayat yang lain. Jadi satu-satu dulu. Ayat yang ini Allah Ta'ala mengajarkan kepada manusia satu ayat lengkap perintahnya, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Ambil hati orang dengan cara sering memaafkan. Orang kalau sering memaafkan akan tenang hatinya. Tapi kalau orang punya mental pendendam, segala macam dipikiri, dibuat dendam sama dia, tambah bingung. Akhirnya kemudian sakit sendiri, bingung sendiri. Kalau bingung sendiri, alhamdulillah, bingungi wah tambah kacau. Dia was-was. Akhirnya nanti satu keluarga tidak boleh keluar dari rumah semua. Sudah jangan keluar dari rumah semua. Gara-gara dia was-was. Nanti orang kemudian ada orang tetangganya yang dikabarkan kena. Oh, tambah was-was, tambah wetin ngomong, ya Allah. Kalau was-was sendirian tidak ada masalah. Tapi kalau sampai modelnya seperti itu masalah. Itu masalah. Masalah bagi dirinya, masalah bagi keluarganya. Lu umpama orang perempuan masih agak tenang. Tapi kalau seumpama itu yang was-was kepala keluarga, atik kepala keluarga, bapak ikut ngono, terus diatik kereng abutos misal, tos tidak karu-karuannya di kandang waktu, waduh. Nanti kemudian nanti istrinya tidak boleh keluar rumah, anaknya juga tidak boleh, dan bareng stres bareng akhirnya ngomong aja bang. Maka kemudian Allah Ta'ala mengajarkan rumus yang pertama, ketika Anda punya hati yang seperti itu, ambil hati orang dengan cara sering memaafkan. Orang salah, mesti setiap orang punya salah kepada orang lain, dan kita juga punya salah kepada orang lain. Orang lain punya salah ke kita juga punya salah kepada orang lain. Kalau kita berharap untuk dimaafkan, kenapa kita tidak mau memaafkan? Ku tak iling-iling sampai mati. Ala opo diling-iling. Lah ku mati aku mlaku dhewe ta opo? Tak iling-iling sampai mati. Tidak akan saya maafkan sampai mati. Allahu Akbar. Angel teman uripe. Orang hidup model seperti itu sulit luar biasa. Kenapa? Pikirannya akan selalu rusak. Begitu lewat sama rumahnya orang seperti ini, delok omahe wong kok ini rumah orang yang dulu bujui saya. Ini rumah orang yang dulu bujui saya, subhanallah. Ada mantan tetangganya. Ini dulu tetangganya orang yang bujui saya. Padahal wis pindah iki, sik giling-giling, subhanallah. Dadi sak kampung iki salah kabeh gara-gara wong siji. Itu kalau orang punya mental seperti ini. Maka kemudian yang seperti ini yang dibenahi sama Rasulullah, sama Allah Ta'ala.
Kenapa? Bahaya. Kalau seandainya orang ini penyakit dalam hati orang itu, kalau seandainya dikasih tahu penyakit hati kadang-kadang langka. Tapi kalau dikasih penyakit diri, ada masalah. Terima kasih tambahan. Orang berangkat ke dokter, minta maaf, Anda ini sakit jantung, sakit ini, jangan makan ini, makan ini. Terima kasih dok, bayar. Nang ustaz, begitu tuh nang ustaz, ya Allah kan ini masya Allah kok ini genang masya Allah. Cuma suci. Oh, doyan kira-kira nang tonggo. Bung memang dia sing salah. Nah kalau dia mau dikandani salah, kalau sama sekali. Bung memang dia sing salah. Dia garai disian. Disek pas zaman abahku eling dia subhanallah tahun 960. Cek atone jarak ya Allah. Ngono iku dieling-eling sampai mati. Aku penyakit hati. Subhanallah, begitu dikandani ustaz macam pokok ngono seperti masuk cukup besar ngono. Iso aja ngono mama bercuma ngono di rumah ngono subhanallah. Sak murid-muridnya dimusuhi kabeh. Iki murid ustaz iku sing tau kandhani. Memang orang mental pendendam itu repot, kayak ngono iku mau. Maka Allah Ta'ala mengajarkan satu, caranya mau hidup tenang, khudil afwa, ambil hati orang dengan cara memaafkan. Kemudian yang kedua, wa'mur bil urfi, kalau mengajak orang caranya yang enak. Hatta kon ngomong sing genah, walaupun Anda mengajak kepada kebaikan, sembayang. Tapi nek kon coroni sangar-sangaran, ati coroni gurak-gurakan, moro-moro arek sik dolen moro-moro cetek iki cetah. Iki ndak kok ngene ya Allah. Besok nantinya ketika Anda tua, nanti anak ini punya rasa untuk balas dendam. Terus kadang-kadang akhirnya kemudian orang tuanya butuh percuma. Iku dhisik tahun dulu kejam sama saya. Jadi kemudian mau masuk rumah sakit, dibel-bel anake ndak iso-iso, ape mati anake dibel-bel ndak iso-iso anake apa? Ganyang. Wong tuane dhisik ganyang ambek wong tuwa sama anaknya. Maka sekarang anaknya yang ganyang kepada orang tuanya, gantian. Dulu anaknya tidak berdaya kepada orang tuanya, sekarang anaknya berdaya kepada orang tuanya. Oh, no. Loh, itu yang diajarkan seperti itu oleh Allah Ta'ala. Hati-hati. Maka kalau mengajak kepada orang, wa'mur bil urfi, ajak orang untuk berbuat baik. Caranya juga dengan cara yang baik. Kemudian yang terakhir, setiap segala sesuatu itu mesti ada yang nantang. Makanya kemudian rumusnya Allah Ta'ala mengajarkan wa'arid anil jahil. Kalau ada orang bodoh yang nantang, jangan dihiraukan, biarkan saja. Kemudian Allah Ta'ala mengajarkan wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Kalau seumpama ada setan yang membisikkan sesuatu yang tidak baik, maka isti'adzah, a'udzubillah, minta perlindungan. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan innahu sami'un alim, sesungguhnya Allah Ta'ala zat yang maha mendengar, alim, dan Allah Ta'ala maha mengetahui. Kenapa? Ini yang repot. Kita itu sering kalahnya sama setan. Makanya kemudian orang-orang yang memiliki otoritas ilmu oleh Allah Ta'ala dilarang katut kepada orang yang tidak memiliki otoritas ilmu. Bahayanya seumpama di Indonesia ini ada 1000 profesor pintar-pintar, ada 1000 ulama pintar-pintar. Begitu dikumpulkan, karena dikumpulkan kemudian ada murid-muridnya yang tidak cocok, misal beda mazhab apa segala macam, kemudian didemo. Akhirnya kemudian profesor 1000 ini tadi merendah diri. Iya yuk, sakjane terus aja kumpul ambek wong koyo ngono, lebih baik punya nama sendiri. Iki profesore sida genakno negara apa sida goblok bareng? Mesti sida goblok bareng. Makanya kemudian jangan terpengaruh oleh omongan orang yang tidak punya otoritas ilmu di sana. Makanya kemudian Rasul SAW levelnya seperti itu pun, itu ada orang-orang cerdas yang nantang, sing pinter-pinter, sing nantang itu model Abu Lahab, Abu Jahal itu orang bodoh. Dinamakan Abu Jahal itu bukan orang bodoh, dia itu adalah orang yang cerdas luar biasa. Orang waktu itu, orang jahiliyah pada masa itu manggil Abu Jahal itu Abul Hakam, orang yang punya kecerdasan luar biasa. Kerjaannya ekspor impor. Wong saiki ekspor impor wis paling sugih wong. Loh, iku dhisik koyo ngono. Orang kaya luar biasa. Kemudian di antara itu ada orang-orang yang kaya-kaya. Loh, itu ngadepi Rasulullah. Kalau seandainya Rasulullah mengikuti cara berpikir mereka, sih goblok bareng. Untung tidak dituruti. Bahaya. Maka kemudian Allah Ta'ala mengajarkan orang yang mempunyai otoritas ilmu, sering-seringlah ajak hati dijogo. Jadi jangan terlalu katut sama omongan orang.
Ini sering orang seperti itu. Begitu Anda mulai merintis kerjaan, sudah mulai agak ke atas, tuku suatu rami, ono sing asut, mesti ada yang asut. Di saat Anda melarat, ono sing asut. Makanya kemudian ada seorang murid lapor kepada gurunya, "Guru, jadikan saya orang yang sukses. Doakan saya mudah-mudahan menjadi orang yang sukses." Kata gurunya, "Saya doakan kamu punya banyak musuh." Loh, kok ngono? Iya, wong sukses itu musuhnya akeh. Orang sukses itu musuhnya banyak. Umpama kon loro-loron, kemudian melarat, engkri-engkri, ono sing asut mbek kon. Ate ono wong lewat, Allah mudah-mudahan ndak koyo wong iki. Mudah-mudahan ndak koyo wong iki. Tapi nek ono wong sugih, wah mesti harus ada yang iri. Jadi kalau seandainya Anda mulai merintis ke atas, itu mesti ada saja cobaan. Nanti ada orang yang iri, ono sing model penjilat, ada yang model nanti seakan-akan mengikuti. Nanti kalau sudah nikung dari belakang, mesti ono koyo ngono iku. Maka Allah Ta'ala mengajarkan mentalnya orang yang sukses, jangan mengikuti cara berpikir orang yang bodoh. Jangan mengikuti yang dulu dirintis sudah sampai situ diteruskan. Jangan karena ini kelihatan wah iki koyo aneh ono wong bodoh iki mau akhirnya kemudian katut nanggono maneh rusak. Lo model cara seperti itu rusak. Makanya kemudian orang tua jangan terlalu terbiasa untuk mengikuti cara berpikir anak-anak. Cara berpikir anak-anak umpama ndak kerasan nang sekolahan iki pindah sekolah. Udah kerasan mana pindah mana nang sekolahan lain. Udah kerasan mana pindah mana nang sekolahan lain. Wong tua nih sing meloknya anak. Wah melok goblok bareng nek ngono carane. Itu orang tua itu goblok bareng sama anaknya semari. Kayak ngono, tukaran sama satu anak. Akhirnya kemudian dikeluarkan. Dan kemudian di sana ada musuhnya lagi dikeluarkan. Saya dulu tuh dimarahi sama Umi. Di sini ada anak yang mukong luar biasa, dak karu-karuan mokongi. Nek kon telek sekolahan sing daono arek mokongi, nang surga. Daono. Nang donya iku daono sekolahan sing daono arek mokongi. Saben sekolahan namanya sekolah itu untuk mendidik. Ada yang dari cerdas ke sangat cerdas, ada yang dari belum cerdas ke cerdas, ada yang enggak cerdas sama sekali ke cerdas, ada yang dari mokong berusaha untuk menjadi baik. Ngono. Wis apik wis alhamdulillah. Nilai sudah 20, atik dhewe wis ndak poso ndak mokel. Kemudian salatnya sudah baik, ku sapi di sana. Wis tak mulu-mulu. Lah maka kemudian model yang seperti itu yang diajarkan sama Allah Taala. Lah kalau Anda seumpama mengikuti cara berpikir ini tadi aman. Tapi nek kon melok cara goblok bareng, wah rusak. Bahaya. Umpama Rasulullah itu kemudian digojloki sama orang-orang. Bagaimana kok seandainya ada nabi? Makanya dikritik sama orang-orang itu dari caranya nabi. Dari cara kemudian kemanusiaannya nabi. Maka kemudian yang dikritik sama orang-orang kafir pada masa itu, malihadar Rasul. Apa ini Rasul? Yakulut ta'am. Dia makan sama seperti kita makan, wa yamshi fil aswaq, dan dia juga jalan ke pasar. Loh, umpama Rasulullah berpikir seperti kita, seperti anak-anak, bahaya. Iya yo, mesti ini Rasul itu kan mangan iku dikeki ambek malaikat dinteri. Lah kok niki Rasul ta bayi? Dinteni terus ngenteni didulan ambek malaikat. Ayo iku bayi, dudu Rasul jenenge. Kemudian ke pasar. Loh, kalau seumpama Rasulullah kebutuhannya dicukupi semua sama Allah Ta'ala, terus kita niru sapa? Kita mau niru siapa? Loh, seumpama contohnya kita itu seperti Nabi Sulaiman. Terus soge luar biasa. Sing melarat iki apa sembayang iku Nabi Sulaiman iku enak sembayang husuk karena dia soge. Lagi melarat wis gak usah sembayang. Tambah kayak ngono cara mikir. Tambah rusak. Untuk Rasulullah itu dibuat sama seperti kita sama Allah Ta'ala. Loh, itu Rasul kemudian jahit bajunya sendiri, ngesol sepatunya dewi. Loh, model kayak ngono biasa. Kenapa? Ya sifat kemanusiaan modelnya seperti itu. Tapi beda cara berpikirnya. Umpama cara berpikirnya Rasul, iya ya Allah, daripada kayak gini ya Allah, kesel-kesel dia ya Allah, kesel-kesel ceramah bendino, wis enak nunggu sekanteng ibadat kok malaikat teko ndi kok ngono jero. Dari mana? Itu nanti di surga baru dapat kayak gitu. Loh, makanya kemudian manusia itu tidak disuruh sama Allah Ta'ala untuk mengikuti cara berpikir orang-orang yang tidak ngerti. Bahaya kalau orang yang tidak memiliki otoritas ilmu kemudian diberi kewenangan, rusak.
Maka kemudian Allah Ta'ala memberikan yang seperti ini, disuruh oleh Allah Ta'ala hati biar tidak mudah terombang-ambing. Jangan sampai ada syaitan yang menang. Jangan sampai setan itu sering menang. Nek setan itu sering menang di dalam pikiran itu rusak. Makanya kemudian ditahan. Maka kemudian Allah Ta'ala cara menahannya bagaimana? Kalau seandainya Anda dibuat ragu, digoda oleh syaitan, maka Allah Ta'ala menjelaskan fasta'idz billah, maka beristi'adzah, minta perlindungan daripada Allah Ta'ala. Ayat yang selanjutnya, wa qala ta'ala idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun wa qul rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Jadi kemudian dalam ayat ini Allah Ta'ala mengajarkan idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah. Kalau seandainya ada orang, ini sudah tingkatannya tinggi, orang yang berbuat buruk dibalas dengan kebaikan. Ini Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika sudah lama bersama Rasulullah, ada orang ketika menghina. Jadi ada pembantunya, ada budaknya, maulanya Siti Aisyah datang kepada Siti Aisyah, lapor dia, ya Aisyah, Anda itu dihina-hina sama orang di pasar, sama fulano, diuntekno. Orang baik itu masih ada musuhnya, dihina-hina luar biasa. Maka ditanya sama Siti Aisyah, Anda tadi beli apa saja? Beli apel, macam-macam buah. Ini kasihkan kepada dia. Kayak nanti benisi. Mari ngilokno, terus mari ternyata dikai. Jadi kemudian melatih hati orang, simpati itu seperti itu caranya. Duduk ngilokno, dibalas ngilokno, tambah dihujat balik, hujat balik. Terus kira-kira sampai tertentu, mari. Berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk. Makanya kemudian doanya itu waman ahsana alaina waman asaa alaina. Ya Allah, berikan rahmat kepada orang yang telah berbuat baik kepada kami dan orang yang berbuat buruk. Ternyata ada hikmahnya. Karena dia ganyang, karena dia menggoda kita, karena dia ngelok-ngelok gini, jadi kita tahu rasanya sabar. Kita tahu rasanya tidak enaknya dihina. Umpama ada yang menghina, tidak bakal ngerti rasanya dihina sama orang. Berhubung ada yang ngilokno, alhamdulillah. Yang ini ternyata loro atine kayak gini. Sih alhamdulillah kudune. Orang itu jangan gampang sakit hati. Ketika cara berpikir orang itu baik, enak, semua itu dipikir positif, Ketika orang tidak dikabulkan sama Allah Ta'ala, ya Allah, tidak dikabulkan, jalu itu tidak mari-mari, ya Allah, kok tidak dikabulkan. Mestinya kan guyu kayak ngene ya Allah, alhamdulillah. Ya kayak ngene ya Allah. Nek duduk wali sing jalu ya kayak ngene, pantes tidak dikabulkan ini pantes sih. Nah kalau Anda kemudian doa minta langsung dikabulkan, ya Allah langsung dikabulkan, langsung dikabulkan itu wali. Tapi alhamdulillah, yang ini ya Allah, alhamdulillah. Ini kita Pak ya Allah, memang adil. Ada kalanya wali berdoa langsung dikabulkan, ada orang yang bukan wali, ya memang kan itu wali. Kita dikabulkan, ya pantas kayak gini ya Allah, alhamdulillah. Guyu nek ngono iku. Kadang-kadang Allah sudonnya sama orang itu luar biasa. Ini yang menjadikan hati itu cepat rusak. Cara berpikir rusak. Makanya dulu popus tua usahakan. Kenapa banyak yang dipikiri? Kakean yang dipikiri, kendang bekun, mangkel bekun, tadi rai tidak tahu guyu sama sekali. Begitu toko cuk nang kata mencong. Allahu Akbar. Yesus. Maka kemudian yang seperti ini diperbaiki. Maka Allah Ta'ala menjelaskan dalam ayat ini, idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah. Balaslah orang yang berbuat buruk itu dengan perbuatan yang jauh lebih baik daripada dia. Maka Allah Ta'ala mengatakan, nahnu a'lamu bima yasifun. Kami tahu apa yang mereka sifatnya bagaimana, karakternya bagaimana, dan apa yang dia lakukan sudah dicatat sama Allah Ta'ala. Umpama kita dihina sama orang lain, itu ditulis sama Allah Ta'ala. Cukup khawatir, tidak usah kon bales, kesel. Capek Anda untuk membalas orang lain, sudah habis tenaga, habis pikiran, entek waktu, entek tenaga, segala macam. Kenapa? Digunakan untuk mikir, untuk menghina. Balas orang ini tadi. Dari segi mana yang bisa saya hina? Entek pikiran kok ngono. Kayak wiritan jadi wali. Umpama mikir kayak ngono sampai sedino ade ya Allah, sampai satu harian dipikiri seperti itu. Nanti kalau orang itu datang lagi, tak ilokno koyo ngene-ngene. Iku umpama kan gaya istighfar. Umpama Anda bikin istighfar mikir yang seperti itu tadi, itu insyaallah 100 lebih. Kenapa? Tidak ada orang mikir seperti itu sebentar.
mesti suwe. Mari dilokno. Wong kok ngono kok, wong elek. Yo dhek ndak ganteng kok milokno wong elek. Ati dhek ndak ganteng, terus kurus, caci. Oh, mau dadi metu kabeh lah aku ambek setan dipanas-panasi. Terus tambah dipanas-panasi. Iku umpama digawe istighfar oleh lebih dari 100. Insyaallah lebih dari 100. Tak jamin. Tapi karena digawe mikir kayak mau digawe mikir sing ndak dadi towo tambah dipanas-panasi ambek setan tambah mangkel dhewe. Suwe-suwe kerja tambah ndak enak kabeh. Kenapa? Ya itu tadi. Gara-garanya perkara yang sedikit dipikirkan dengan cara yang lama luar biasa tambah menderita. Makanya kemudian pernah seorang profesor ngajari, Anda mau tahu masalah itu berat karena apa? Coba Anda pegang gelas, kayak ini ada botol, tekel botol ini. Begitu yang dipegang botol seperti ini cuma 1 detik enteng. Kalau yang dipegang cuma 1 detik enteng. Tapi kalau Anda pegang ini 1 jam dengan ini, mulai kerang kabeh gering. Begitu kon cekel sedinoan, begitu Anda pegang ini seharian model seperti ini, mulai badan Anda tidak bisa digerakkan seluruh kabeh. Nanti sudah selesai kerang kabeh tidak karu-karuan, tambah jadi penyakit. Sama seperti itu. Masalah itu begitu kita lewati seret enak enteng. Mari dilok wis babat lho kok ngono, tapi ndak iso dicekeli cangkeme wong kowe ngono enteng. Tapi nek kon pikiri nanti bagaimana cara membalas omongan. Wah, tambah ngelu sampai tutuk omah ketemu mbek bojone sing ndas sing cepet-cepet ndak karu-karuan ya Allah. Gara-gara wong siji ngelokno iki mau. Repot. Cara model berpikir yang seperti itu repot. Kalau dituruti betul, hancur. Maka kemudian Allah Ta'ala mengajarkan nahnu a'lamu bima yasifun. Kami tahu yang mereka lakukan, kami tahu nanti ada balasannya. Saiki dhek ngilokno wong entuk ana sing ngilokno dhek. Anta tenang saja. Sekarang dia pamornya naik gara-gara menghina orang. Nanti pamornya akan turun dihina oleh orang. Loh, sekarang siapa yang tidak kenal sama Abu Jahal? Begitu kita dengar nama Abu Jahal langsung mindsetnya wong rusak. Loh, dhisik Abu Jahal wong apik. Dhisik Abu Jahal, kalau menurut orang-orang jahiliyah dia adalah orang yang baik. Tapi orang ini makanya sejarah itu akan menceritakan apa yang Anda lakukan, kebaikan yang Anda lakukan akan dicatat oleh sejarah. Tapi ketika Anda berbuat buruk, keburukan ini juga akan dicatat oleh sejarah. Hati-hati. Anak-anak Anda, istri Anda akan bertanggung jawab terhadap ini tadi. Maling, iki anake maling, iki bojone maling. Waduh. Wis kok ngono. Mantan bojone maling, lho bojone dia wis dipegat. Ati wis mati bisa, wis mati bojone dhisik. Wis sudah yang mati wis mati. Iki dhisik mantan bojone maling. Hati-hati. Ojo uzon ambek iki. Kenapa? Ini sudah punya sebagian ilmu, ada cipratan ilmu kemalingan yang sudah diwariskan. Repot kan ngono iku. Repot. Dadi melu elek misal. Jadi ikut eleknya juga. Nanti anak cucunya juga ikut seperti itu. Dulu pekerjaannya seperti itu. Jadi melu elek iki. Subhanallah. Makanya kemudian orang ketika hidup dituntut untuk berbuat baik sebaik-baiknya. Maka Allah Ta'ala mengajarkan waqul, dan katakan yang banyak, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Ya Allah, saya berlindung dari godaan syaitan. Dari apa saja? Min hamzihi, dari godaannya. Wa nafhi, dan kemudian tiupan nafasnya. Wa nafhi, dan bisikannya. Segala macam. Sampai kadang-kadang orang begitu sholat takbir Allahu Akbar koyok ngentut, tapi tidak ada. Makanya kemudian model kayak itu ada ini yang membahas para ulama. Makanya punya otoritas ilmu itu kemudian membahas di sana sampai di mana entut itu koyok apa yang kemudian ada suaranya, ada rasanya, ada baunya. Lo umpama cuma koyok kerosok jembatan ini sih. Jangan dibatalkan. Tapi ini wis muni brut, koyo ane setan. Wah, iku kon setan. Wis ambune ndak karu-karuan wis nyeng misalane ses. Terus ambune saknes detusane koyo ane setan yo kon setan gitu. Ate ndak dibatalno diterusno ambek perkara isin. Wedi isin wis kacau koyo ngono iku. Maka kemudian untuk menjaga perasaan ini, untuk menjaga perasaan setiap orang jangan berpikir buruk kalau seandainya ada orang yang membatalkan sholat. Dipikir baiknya saja. Untung dia mau membatalkan, umpama diterusno sampai entek tidak oleh pahala jamaah. Jadi aja disuudoni, begitu takbir Allahu Akbar ono wong ngali. Wah, iki ngentut nang kene iki harus ngono. Iki cara pikir kan ngono langsung kan. Biasa kan langsung tutuk ngono. Iki ngentut nang kene iki mau durung ambuk.
Kali turun rambut. Jadi mana aku dipikiri. Tadi sarokaat entek gara-gara mikir wong iki kentut wae. Ala apa? Alhamdulillah orang ini mau menyerahkan dirinya. Mau menyerahkan dirinya. Ngono. Tadi dia langsung mundur, langsung wudu ikut sholat lagi. Alhamdulillah. Dia masih dapat pahala jamaah. Umpama dia kalau budu-buduan karena semua orang mikirnya seperti itu. Nanti kalau seandainya dibatalkan nanti terus disuudoni sama orang-orang. Akhirnya wong sembahyang sampai ambune sak masjid itu tidak dibatal-batal. Apa? Wedisin. Gara-gara orang yang berpikir seperti itu. Gara-gara sing suudon iki mau. Akhirnya kemudian yang membatalkan wedisin. Diteruskan sampai akhir, sampai salah. Tidak dapat pahala jamaah. Salatnya juga tidak sah, otomatis. Syaratnya salat mesti ana wudu. Akhirnya kemudian tidak dapat pahala jamaah. Terus nanti ketika dia pulang sholat lagi pulang di rumah gara-gara orang yang suudon iki mau. Nah, maka kemudian dua-duanya dinasihati. Maka Allah Ta'ala mengajarkan wa qul rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Yang banyak berdoa, ya Allah, saya berlindung dari godaan syaitan, dari permainan syaitan. Wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Dan saya berlindung jangan sampai hadir. Jangan sampai hadir. Nek jin mesti hadir. Tapi nek setan, maka kemudian ada istilah setan, ada istilah jin. Istilah jin, ada iblis. Iblis ini rajanya. Jin ini dari golongannya. Makanya kemudian ada golongan manusia dan ada golongan jin. Yang baik dinamakan jin yang muslim, itu jin api. Yang rusak ini namanya syaitan. Dari lafaz syatona, artinya terputus dari rahmat Allah. Jadi kemudian sing elek-elek itu syaitan. Makanya kemudian yang disuruh berlindung min hamazatis syayatin, dari godaan syaitan. Itu jin sing Islam. Kalau jin yang Islam ada kalanya ikut sholat bersama kita, Tapi kalau syaitan mesti ngerusak. Makanya disuruh rapatkan shaf. Kata Rasulullah SAW, itu syaitan bisa masuk di antara celah-celah Anda. Batasnya seberapa? Anaknya kambing. Sebatas anaknya kambing. Jadi jangan terlalu renggang segini. Antara satu orang dengan orang yang lain, ojo terlalu renggang. Sampai ini Anda. Tangan sudah mepet, cukup di sana. Tidak nempel teman, tidak ada masalah. Yang penting tangan sudah nempel. Jadi tidak boleh sikil, orang sing tidak, harus sing sikil kerian, boleh sikil tuh ini kalau sing sikil keri tambah digeser, susu sikil siji diangkat mina berarti, keri, karena keri. Ada yang memang seperti itu, tidak makso. Kalau memang mau rapet tidak ada masalah, bagus tambahan. Tapi tidak iso, yang penting ini sudah rapet, tangan ini sudah rapet, soft sudah sangat rapet, sudah. Tapi kalau seandainya perbatasan ini tadi agak jauh, itu cedekno. Itu nanti ada syaitan di sana. Mesti ada saja yang kemudian dibisikkan. Orang yang kemudian agak jauh, mungkin udah ngerti apa-apa, mesti langsung keluar seperti kenapa ada setan, langsung bergerak setan itu mau keluar. Wong kok ingin iki ape sembahyang tapi agama tidak karu-karuan, musuh sholat kusuk cek jauhnya. Akhirnya kemudian mulai awal sampai akhir itu mikir bagaimana caranya orang ini didekatkan. Kalau seumpama tak tarik kok wong loro ati tapi nek tak tarik cek adone jarake mikir kayak ngono iku sampai rakaat kepapat. Mulai rokaat ke-1 sampai rokaat ke-4 tidak mari-mari. Akhirnya sembahyang tidak usuk belas. Makanya kemudian itu suruh sawum sufufakum, samakan, ratakan soft. Ratanya soft itu dari bagian anggota tubuh terakhir, anggota tubuh paling belakang. Ini yang perlu saya sampaikan. Kenapa? Karena ada kalanya orang yang itu seperti di situ ya. Kalau seumpama kursi ada di belakangnya, itu tidak masuk soft yang ada di sini. Jadi jangan menyamakan kaki. Bahaya. Orang seumpama duduknya di sini. Orang karena softnya di sini, jadi kakinya di sini. Terus duduknya agak ke belakangan. Jadi kursinya ada di soft yang buri. Terus soft yang ada di belakang ketutup. Orang yang ada di belakangnya tidak bisa untuk sujud, ya apa caranya? Akhirnya dikosongi belakang, memotong soft. Jadi caranya soft itu ada di anggota badan yang paling belakang. Umpama kon lungguh geger sing dadi patokan. Jadi punggung Anda yang jadi patokan. Punggung Anda. Bukan waktu berdiri. Loh Ustaz, kalau waktu berdiri kan orang tidak sama.
Ada orang yang duduk di kursi, waktu berdiri, otomatis dia lebih maju daripada orang yang lain. Kalau kursinya sejajar, ya kan? Jadi dia lebih maju daripada yang lain. Tidak ada masalah. Yang penting ketika sujud dia duduk di sini. Tadi roto kabeh sikile. Lah seumpama kalau semua orang modelnya seperti itu, roto munduran kursinya. Kursinya roto munduran. Orang yang ada di belakangnya tidak bisa untuk sujud, mengganggu orang yang ada di belakangnya. Jadi itu ikut soft mana? Itu yang kemudian jadi bahaya. Jadi perbedaan pendapat. Ikut soft yang mana? Dia melo sebelah kini, sikile sing melo sebelah kini. Lah kekere melo sebelah kono. Kekere melo soft sebelah kono. Melo soft sebelah kiri. Kita ada di tengah-tengah masalah. Repot. Makanya kemudian anggota tubuh terakhir itu yang ikut. Duduk silo, ya keker, tetap bokong ini dari bokong yang ada yang jadi patokan terakhir. Jadi jangan kemudian karena kakinya ada di karena sininya. Umpama orang duduk di sini, ya duduk silo di sini. Ketika takbir Allahu Akbar, kakinya akan ada di depan sini. Kalau menyamakan kakinya sama orang-orang, dia mundur di belakang. Akhirnya orang di tengah-tengah soft lagi bahaya. Ini tidak boleh. Ini yang tidak boleh karena dia ada di tengah-tengah, ikut soft depan, ikut soft belakang. Ini rusak. Loh, tapi kan waktu berdiri kan dia begini. Kalau waktu berdiri ada di depan gini. Kalau memang masih bisa berdiri, diupayakan berdiri. Mundur, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi modelnya seperti itu. Itu model untuk sholat bagi orang yang duduk. Nah, maka kemudian Allah Ta'ala mengajarkan waqul Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Ayat yang selanjutnya Allah Ta'ala menjelaskan waqala ta'ala idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin 'adzim wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu was-sami'ul 'alim. Dari ayat yang selanjutnya Allah Ta'ala menjelaskan kalau seandainya ada bisikan yang tidak baik dari syaitan itu tadi yang membisikkan kepada Anda, fasta'id billah, yang banyak isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahu was-sami'ul 'alim. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mendengar dan Allah Ta'ala Maha mengetahui. Kemudian hadis yang dibawa oleh Imam An-Nawawi dari riwayat Imam Bukhari, haddatsana Utsman bin Abi Syaibah, haddatsana Jarir anil A'mash qala Sulaiman bin Sadar radhiyallahu anhu istabba rajulani 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu 'indahu julusun fa ahaduhuma yasubbu sahibahu maghduban qad ihtamarra wajhahu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu law qalaha a'udzu billahi minasyaitonir rajim faqalu lirrajuli ala tastami ma yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inni lastu bimajlunin rawahu itu dari diriwayatkan dari Imam Bukhari. Jadi kemudian dari Sulaiman bin Sadar dari banyak sahabat. Jadi kebetulan ada beberapa sahabat di sana yang kemudian melihat peristiwa itu. Ada dua orang yang kemudian saling menghina, saling menghujat satu dengan kira-kira tukaran ilu-iluan di depan Rasulullah. Maka kemudian dilihat sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sahabat sedang duduk-duduk di sana, maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda sampai memerah wajahnya. Jadi saking kerennya ilu-iluan, sampai ngotot metu kabeh urate, sampai merah wajahnya. Maka kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, inilah alam kalimatan. Saya tahu sebuah kalimat, kalau seandainya dia mengucapkan kalimat itu, maka akan hilang rasa marah. Akan hilang dari akan hilang sesuatu yang mereka punya. Yaitu kalau mereka mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Makanya orang yang marah dalam keadaan berdiri, duduk. Kalau seumpama masih marah dalam keadaan duduk berbaring, masih belum bisa wudu, karena sesungguhnya syaitan itu diciptakan dari api dan manusia dan cara mematikan api adalah dengan air. Hilang subhanallah. Air ngamuk-ngamuk di begitu wudu itu sudah agak rendah. Kenapa? Ikut dipanas-panasi oleh setan. Makanya kalau sudah marah itu semua dosa itu bisa dilakukan. Makanya kemudian datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, nasihati saya. Nasihati saya. Maka kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam satu saja, la tardo, jangan marah.
Iya ya Rasul. Zid tambah ya Rasul. Lah tantu. Ojo ngamuk. Heeh. Kata-kata kayak gitu kan? Heeh. Ya. Akhirnya kemudian zidni ya Rasulullah, tambahi lagi 3 kali. Kata Rasulullah SAW, la taghdab walakal jannah. Ojo ngamuk, tak jamin mlebu surga. Udah hati sembahyang, ya tetep hati sembahyang. Ngriwayat hati ojo ngawur-ngawur. Ngriwayat hadis ngawur-ngawur. Kadang-kadang la taghdab walakal jannah. Berdasarkan hadis ini maka orang itu tidak perlu sholat, hanya jangan marah saja, sabar saja. Ngawur itu. Tepak ngriwayat hadis tak 14. Jangan marah, tak jamin mlebu surga. Subhanallah, Rasulullah tahu kalau ini orang baik, ini orang sebetulnya baik. Cuman ketika dia dalam kondisi marah, dia bisa mengendalikan. Tak bisa mengendalikan marah. Kan ada orang yang seperti itu. Oh ya luar biasa ya Allah. Tapi begitu ngamuk, waduh, sawat tuh kabeh bangku di sawat tuh, oh boy, lemari diuncal loh sembarang kali. Ngawur-ngawur. Nah, itu ketika orang masuk Allah begitu sampai di rumah, dia mikir, iya, ternyata segala sesuatu, segala dosa, semua dosa itu bisa dilakukan ketika orang marah. Begitu wong lanang kuri ambek bojone yang niat ndak zina, iso zina gara-gara ngamuk. Lu mau ndak niatan, begitu ngamuk mangkat bede ngerti aku iki payu. Waduh, ngono iku. Ati pas amu-amuan engkel-engkelan itu terjadi dan itu terjadi. Ada orang bertanya, ini gimana ini suami saya menikah lagi. Loh kok bisa suami Anda menikah lagi? Iya, waktu itu ilo-iloan percuma kok ndak ambek aku ndak payu kon subhanallah ditinggal ambek bojone terus langsung suwah. Yo payu. Dadi dhek balik nggo wedok udul aku wis payu. Ya wis sawisanan. Wis dadi sing keloro wis pimaton wae. Salah mau ati ngomong kowe ngono. Kon ndak ambek aku ndak payu, mangkel sing lanang mlaku golek wong wedok yo disuwat yo gelem itu mau. Subhanallah. Wis koyo ngono wis repot. Kalau seandainya sudah marah, semua dosa bisa dilakukan. Seakan-akan dikendalikan oleh itu yang kemudian. Makanya kemudian sebetulnya kita itu punya power yang luar biasa di atas kemampuan kita. Cuma ini keluarnya dalam kondisi darurat. Seperti saat orang marah dan saat orang bingung. Diuber ambe anjing. Wong sing wis rada tuwa wisan wis api menggos-menggos wisanan. Begitu diuber ambe anjing yo mlayu yo banter. Yo banter yo iso. Lah kok iso mlayu mau? Iya, aku yo dak nyongko. Dadi wis menggos-menggos wis tutuk pojok. Iya, ya Allah, aku yo dak ngerti mau iso mlayu ngono. Dadi refleks. Ada kekuatan yang modelnya seperti itu. Itu model cara berpikir. Itu dari mindset bisa dibetulkan. Jadi kemudian yang seperti itu yang diperbaiki. Maka kata Rasulullah SAW, saya tahu sebuah kalimat kalau seandainya dia mengucapkan itu hilang mulai ada. Maka didatangi oleh sahabat-sahabat, dimarahin sama sahabat orang yang marah itu tadi. Kan dikasih tahu, apa Anda tidak tahu Rasulullah menasihati kami kalau seandainya Anda mau mengucapkan audzubillah Anda bisa mereda marahnya. Dan itu kadang-kadang disunai ngamuk. Oh, maka kemudian dia mengatakan. Dia langsung ini watak manusia biasa. Maka dia mengatakan lastu bimajnun. Saya bukan orang gila. Pengen aku wong edan. Wong ngamuk ya Allah, ngamuk wis koyo wong edan, persis kamu ambek wong edan di sana. Mari kemudian nyebut. Sudah astagfirullah. Ojo ngono kan aku gak edan. Oh ya Allah. Serepot kok sampe wong ngene. Setane dipioro ambek dhek, kepengin mioro setan biasa. Kepingin nyoro setan. Kalau ndak gini nanti saya ndak dihormati sama sekali. Siapa yang bilang? Jadi kemudian ada kalanya orang itu membutuhkan marah, ada kalanya marah ini harus dikendalikan dengan sebaik-baiknya. Makanya kemudian Rasulullah SAW 13 tahun ada di kota Makkah. Itu tidak menunjukkan rasa marah sama sekali. Loh, diajukan luar biasa, dihina luar biasa, dikomplain luar biasa, diboikot macam-macam. Loh kan seumpama Rasulullah langsung marah. Mindsetnya orang Islam itu disebarkan dengan ngamuk. Islam itu disebarkan dengan marah. Maka kemudian yang menjadi pelajaran bagi orang-orang orientalis yang ada di barat atau segala macam, bahwa Islam itu disebarkan dengan digambarkan sama mereka orang yang menyebarkan Islam itu tangan kanan itu megang pedang, tangan kiri itu megang Al-Quran. Jadi kalau tidak mau ikut langsung tebas. Padahal enggak. Tergantung siapa sing teko, tergantung siapa yang datang. Kalau yang datang modelnya seperti tentara, nanti modelnya penaklukan. Karena modelnya tentara. Tapi kalau yang datang orang yang pintar, orang yang alim, mesti
mesti ngajari. Makanya kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mencakup itu semua. Yang mencakup orang yang kemudian tegas, yang mencakup orang yang kemudian mengajarkan kebaikan. Santai betul Rasulullah kalau ngajar. Tidak ada emosi, tidak ada ngamuk-ngamuk. Santai. Nah, maka kemudian dari sini Allah Ta'ala itu ingin mengajarkan bahwa isti'adah itu pengaruhnya sangat besar. Kemudian dari hadis yang lain dari Ibnu Abbas wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala awwalu ma nazala Jibril ala Muhammadin qala ya Muhammad ista'id qala asta'idu billahi samil alim minasyaitonir rajim thumma qala qul bismillahirrahmanirrahim thumma qala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi riwayat yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwasannya pertama kali Al-Qur'an turun menggunakan bismillah, menggunakan a'udzubillah. Maka Rasulullah SAW disuruh oleh malaikat Jibril mengucapkan ista'id billah, ucapkan isti'adah. Jadi berlindunglah kepada Allah Ta'ala. Maka Rasulullah SAW berdoa, Rasulullah SAW mengucapkan asta'idu billahi samil alim, saya beristiadah, saya berlindung kepada Allah Ta'ala yang maha mendengar, al-alim yang maha mengetahui, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Kenapa kok setiap istiadah itu indikasinya sifatnya Allah Ta'ala as-sami' al-alim? Kenapa kok harus sami', maha mendengar dan maha mengetahui? Kan ada maha-maha yang lain. Karena yang paling kita butuhkan di saat itu adalah maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi Allah Ta'ala itu tahu di saat doa ini sifat ini yang dibutuhkan, di saat doa ini sifat ini yang dibutuhkan. Agar kita sadar, ketika Allah Ta'ala kita di dalam hampir dimakan sama setan, ternyata doa kita yang pelan itu didengarkan oleh Allah Ta'ala. Walaupun Anda hanya mengucapkan a'udzubillah, hanya di dalam hati atau hanya terlafaz dengan lirik, dengan pelan, itu Allah Ta'ala maha mendengar, langsung dilindungi, dan Allah Ta'ala maha mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui. Makanya kemudian Rasulullah SAW itu mengajarkan kita itu sulit untuk bertengkar dengan setan. Kenapa? Setan itu bisa melihat sesuatu yang kita tidak lihat. Kini tidak bisa ndelok setan bisa ndelok kini, kayak ngono model. Berarti kalau kita disuruh tukaran sama setan itu repot jelas akeh kalai, karena akeh ngrungokno wong ngamuk, ngene ngamuk. Kenapa? Ya iku mau bisikan dari syaitan terlalu kuat. Maka untuk menghindari bisikan syaitan yang terlalu kuat, perbanyak zikir. Orang yang banyak zikir, bisikan malaikat yang kuat, bisikan setannya minggir. Orang ketika banyak ngelamun, maka bisikan setannya yang sangat mendekat, bisikan malaikatnya yang minggir. Tadi wong ngelamun, coba aku sugih durung edan iya, mari mikir iya apa carane, bagaimana caranya biar mendapatkan uang sangat banyak dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan usaha yang seminimal-minimalnya. Ono wong nyekel HP iki ae cukup jambret, ya kan? Nanti mikirnya kayak ngono, setan yang berperan di sana caranya. Kenapa? Karena banyak berangan-angan itu. Kemudian untuk masalah isti'adzah ini jumhur ulama menjelaskan bahwasannya jumhur ulama kemudian permasalahannya adalah yang dibahas di sini di dalam kitab Ibnu Katsir, masalah ada permasalahan, yaitu jumhur ulama, semua ulama sepakat bahwasannya isti'adah ini termasuk sunnah dan tidak dianggap dosa orang yang tidak melafadzkan. Padahal ada ayat-ayat yang makanya kemudian yang menentukan seperti ini itu otomatis ulama yang menjadikan sholat itu ada yang syarat sah, ada yang rukunnya, ada yang kemudian menjadi sunnah ada yang menjadi sunnah ada yang tidak perlu yang kemudian membatalkan. Ini semua yang menjelaskan itu ulama. Kenapa? Ditelok dari riwayat sahabat-sahabat. Bagaimana Anda sholat? Ada orang mau belajar sholat, ya sudah, kata Rasulullah SAW, dia suruh tinggal di dekat rumah saya, suruh lihat bagaimana sholat 3 hari saja, 3 hari. Begitu 3 hari, ya sudah, kata Rasulullah SAW, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah Anda seperti saya, Anda lihat saya sholat. Supaya engkau dulu aku bisa.
sembahyang. Makanya kemudian riwayatnya berbeda-beda, terus sembahyang ini. Itu yang menjelaskan ulamanya. Model tangan seperti apa itu ulama yang menjelaskan. Terus mana yang nanti menjadi fardunya? Ada yang kadang-kadang ditinggal, yang terkadang ditinggal, kemudian jarang dilakukan itu menjadi sunnah. Ada yang kadang-kadang sering dilakukan sama Rasulullah SAW itu menjadi agak di atasnya lagi. Ada sunnah ada sunnah hayat. Maka kemudian menjelaskan itu ulama dari mana? Dari riwayat. Makanya kemudian dijelaskan dalam riwayat apa? Rasulullah SAW itu qanata ahyanan wa taraka ahyanan, kadang kunut kadang enggak. Dari mazhabnya Imam Syafi'i kunut. Kalau seandainya kunut tertinggal maka diganti dengan sujud sahwi. Ulama sing gawe. Dari mana? Riwayat. Delok sembayangi Rasul. Maka kemudian ada orang ambil kemudian sholat, takbir Allahu Akbar, langsung sujud. Artinya gak madzhab anyar sih. Wah saya itu mau bikin sholat sendiri saja, cegena kalau sembahyang, mau takbir, mau langsung sujud. Nanti setelah sujud berdiri lagi, rukuk, nanti langsung sujud lagi. Tak sami Allah liman hamidah. Kok sembahyang kacau kabeh ngono itu. Wah kacau. Ada yang kemudian menjadi fardu, ada yang menjadi rukun, fardu atau rukun. Umpama ditinggal berarti ketinggalan rakaat. Ada yang ditinggal tambah tidak sah sembayangi. Ada yang ditinggal tidak sah dalam sholat. Ada yang ditinggal kemudian mengganti rakaat yang baru. Jadi kemudian ini model-model seperti ini itu ulama yang menjelaskan. Maka kemudian untuk isti'adah itu jumhur ulama mengatakan bahwa ini adalah sunnah. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina